Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jenis-jenis ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI menyebutkan beberapa jenis ancaman yang bisa dihadapi, termasuk ancaman militer, ancaman non-militer, ancaman bersifat konvensional, dan ancaman bersifat non-konvensional. Ini mencakup berbagai situasi dari konflik bersenjata hingga bencana alam atau keamanan dalam negeri. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama ada ancaman militer. Contohnya adalah invasi oleh negara tetangga ke wilayah Indonesia. Yang kedua ada ancaman non-militer. Contohnya adalah ketegangan politik yang berpotensi memicu konflik internal di dalam negeri. Yang ketiga ada ancaman bersifat non-konvensional. Contohnya adalah serangan cyber terhadap infrastruktur penting seperti sistem keuangan. Yang keempat ada ancaman bersifat konvensional. Contohnya adalah serangan udara menggunakan pesawat tempur. Jenis ancaman integrasi dalam bidang demografi. Yang pertama, ada pertumbuhan populasi yang tidak seimbang. Pertumbuhan populasi yang terlalu cepat di suatu wilayah dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan layanan. Perbedaan laju pertumbuhan populasi antar wilayah dapat memicu ketegangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, ada migrasi penduduk yang tidak terkendali. Arus migrasi yang tidak terkontrol, baik migrasi internal maupun internasional, dapat menimbulkan masalah seperti urbanisasi yang tidak terencana, kesenjangan ekonomi, dan konflik sosial. Migrasi yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas demografis suatu wilayah. Yang ketiga, ada perubahan struktur usia penduduk. Penuaan populasi atau peningkatan jumlah penduduk usia lanjut dapat memberikan tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan, jaminan sosial, dan tenaga kerja. Pergeseran struktur usia dapat mempengaruhi produktivitas, ekonomi, dan beban tanggungan. Yang keempat, ada ketidakseimbangan gender. Ketimpangan gender seperti rasio jenis kelamin yang tidak seimbang dapat menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Diskriminasi gender dapat menghambat pembangunan dan integrasi masyarakat. Yang kelima atau yang terakhir, itu ada disparitas kualitas hidup. Perbedaan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur antar wilayah atau kelompok masyarakat dapat memicu ketidakstabilan sosial. Kesenjangan dalam kualitas hidup dapat menghambat integrasi dan kohesi sosial. Jadi, maka dari itu, pengelolaan yang baik terhadap isu-isu demografis tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas dan integrasi dalam suatu masyarakat atau negara. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat menjadikan kehidupan menjadi lebih mudah. Tak hanya dalam melakukan aktivitas, iptek juga memudahkan dalam mendapatkan informasi. Selain itu, kemajuan iptek juga membuat komunikasi lebih mudah dilakukan karena dapat dilakukan tanpa melalui muka atau bertemu secara langsung. Akan tetapi, kemajuan iptek memiliki dampak negatif dengan munculnya berbagai permasalahan. Kurangnya pengawasan dan kesadaran dalam menggunakan teknologi menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah tersebut. Lalu selanjutnya ada faktor alam. Sebelumnya di sini kenapa faktor alam bisa menjadi ancaman bagi kita? Nah, faktor alam ini bisa terjadi melalui bencana. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ancaman bencana. Ancaman bencana menurut UU PB pasal 1 ayat 13 merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Bencana ini dapat berupa kejadian ilmiah, hasil samping kegiatan manusia atau gabungan keduanya. Dan itu yang menjadi faktor adanya bencana, yaitu melalui bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia. Yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction dapat dikelompokkan lagi menjadi bahaya geologi, bahaya hidrometeorologi, bahaya biologi, bahaya teknologi, dan penurunan kualitas lingkungan, kerentanan yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur, serta elemen-elemen di dalam kota atau kawasan yang berisiko
bencana kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat. Ancaman di bidang sosial budaya sangat berdampak bagi kelangsungan suatu daerah atau negara. Di sisi lain, Indonesia memiliki berbagai keragaman suku bangsa sehingga sangat beresiko terjadinya suatu ancaman akibat integrasi nasional tersebut. Ada banyak jenis ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya yang mungkin terjadi. Terlebih lagi, Indonesia akan kaya suku bangsa dan budaya, sehingga sangat beresiko terjadi ancaman integrasi. Adapun bentuk-bentuk ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama hedonisme, yang kedua gaya hidup konsumtif, yang ketiga individualisme, yang keempat gaya hidup modern, yang kelima hilangnya rasa toleransi. Ancaman di sektor politik merupakan tindakan yang mengancam integrasi nasional dan menjadi suatu tantangan yang terus dihadapi Indonesia. Ancaman ini bisa timbul baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Di bidang politik, tantangan ini berperan sebagai hambatan yang perlu diatasi guna menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Negara Indonesia berkomitmen mewujudkan persatuan dan menjaga kesatuan di tengah segala potensi perpecahan meskipun beragam. Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia tetap satu. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, terdapat beberapa ancaman dalam bidang politik, yang termasuk pelanggaran terhadap keamanan negara sebagai berikut penjelasannya dan contohnya. 1. Makar. Makar adalah upaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah dengan cara yang tidak konstitusional atau melanggar hukum. Contohnya seperti sebuah kelompok bersiap untuk menggunakan kekerasan atau tindakan subversif untuk menumbangkan pemerintah yang sah dan memperoleh kekuasaan. 2. Pemberontakan. Pemberontakan adalah tindakan yang dilakukan untuk melawan pemerintah dengan cara bersenjata atau dengan kekerasan. Contohnya, sebuah kelompok bersenjata mengorganisir aksi-aksi kekerasan untuk menentang dan melawan kebijakan pemerintah secara langsung. 3. Perusakan. Perusakan mencakup tindakan merusak atau menghancurkan infrastruktur atau sumber daya yang vital bagi negara, yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Contohnya seperti sebuah kelompok melakukan serangan bom terhadap instalasi pemerintahan atau fasilitas publik dengan tujuan merusak infrastruktur dan menciptakan ketidakstabilan politik. Semua tindakan ini dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan dan keamanan negara dan perlu ditangani secara tegas oleh aparat keamanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.